Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai hermeneutika dari Muhammad Abed Al-Jabiri. Adapun materi pertama adalah biografi singkat dari Muhammad Abed Al-Jabiri. Jadi, Muhammad Abed Al-Jabiri ini lahir di Figuik, sebelah selatan Maroko pada tanggal 27 Desember 1935. Beliau menyelesaikan pendidikan dasarnya di Madrasah Hurra Wathaniyah yang merupakan sekolah agama swasta yang didirikan oleh sebuah gerakan kemerdekaan ketika itu. Pendidikan menengahnya beliau tempuh dari tahun 1951 hingga 1953 di Casablanca dan memperoleh diploma Arabic High School setelah Maroko merdeka. Beliau pernah setahun menempuh pendidikan filsafat di Universitas Damaskus, Syria. Jabiri muda merupakan seorang aktivis politik berideologi sosialis. Beliau bergabung dengan Partai Union National des Forces Populaires atau UNFP yang kemudian berubah menjadi Union Socialiste des Forces Populaires atau USFP pada tahun 1975. Beliau ini sendiri menjadi anggota biro politik dari USFP tersebut. Di samping aktif dalam politik, Al-Jabiri ini juga banyak bergerak di bidang pendidikan. Dari tahun 1964, dia telah mengajar filsafat di sekolah menengah dan secara aktif terlibat dalam program pendidikan nasional. Dan hingga saat ini, dia masih menjadi guru besar filsafat dan pemikiran Islam di Fakultas Sastra Universitas Muhammad V, Robab sejak tahun 1967. Adapun materi selanjutnya adalah hermeneutika dari Muhammad Abed Al-Jabiri itu sendiri. Jadi, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa sumber dari segala sumber hukum Islam yang bersifat ilahiyah adalah Al-Quran dan hadis sebagai penopangnya. Selebihnya, kias ataupun ijma misalnya, hanyalah hasil olah pikir manusia saat berhadapan dengan problem-problem partikular yang dirasa tidak ditemukan jawabannya di dalam Al-Quran maupun hadis. Artinya, jika terjadi kekurangsesuaian untuk tidak mengatakan salah dalam memahami Al-Quran maupun hadis sebagai penopangnya, maka implikasinya akan berbuntut panjang, terutama dalam konstruksi hukum Islam. Pengandaian tersebut tampaknya dirasakan oleh sosok intelektual muslim Abed Al-Jabiri ini, maka ia mengungkapkan bahwa selama ini pembacaan terhadap Al-Quran sangat syadari dari harapan. Pemahaman atas Al-Quran, lanjut Al-Jabiri ini merupakan perihal penting yang harus ditawarkan di setiap waktu dan dibutuhkan di setiap zaman. Tidak berhenti pada sebuah kritik dan penilaian, Al-Jabiri juga menawarkan kerangka berpikir hermeneutis yang bersifat objektif dan rasional terhadap teks yang menjadi representasi dari turas. Kerangka berpikir hermeneutis model demikian itu beliau tersiratkan dalam sebuah jargon yang menjadi basis pemikirannya, yaitu jalal makor mu'asiran nafsi wa mu'asiran lana, yaitu menghadirkan objek terbaca aktual di eranya dan di era saat ini. Dari jargon tersebutlah ada dua prinsip yang terkandung di dalamnya, yakni al-fasl yaitu keberjarakan dan al-wasl yaitu ketersambungan. Hermeneutis yang ia rumuskan dalam pembacaan turas tersebut juga ia terapkan dalam diskursus Al-Qur'annya. Konsistensi tersebut bahkan berangkat dari jargon yang menjadi basis pemikirannya, yakni jalal Al-Qur'an mu'asiran li nafsi wa mu'asiran lana. Dalam dataran teoritis sendiri, prinsip ini lantas dimanifestasikan dengan bentuk penanggalan Al-Qur'an dari segala atribut yang menyertainya, di mana hal tersebut termaktub sebagai hasil penafsiran dari segala bentuk pemahaman atasnya. Hal ini dilakukan bukan untuk menghempaskan Al-Quran ke dalam ruang hampa, melainkan untuk mengaitkannya dengan kondisi dan situasi di mana ia diwahyukan. Sehingga dengan langkah ini akan didapatkan makna otentik dari Al-Quran, dan maksud dari autentitas teks Al-Quran ini bukanlah keberadaan teks sebagaimana ketika diturunkan, melainkan kemandirian teks dari segala bentuk pemahaman atasnya yang terkodifikasikan dalam beberapa kitab tafsir dan segala orientasinya. Hal ini sangat mendasar demi melepaskannya dari muatan-muatan ideologis yang tersebar dalam beragam pemahaman tersebut.
Sedangkan dalam dataran aplikatif sendiri, Al-Jabiri menerapkan dua prinsip di atas dalam bentuk karya tafsir yang didasarkan pada urutan kronologi pewahyuan Al-Quran. Hal ini dilakukan agar sebagaimana lazimnya para mufasir terdahulu yang berdasarkan susunan mushaf. Karena Al-Jabiri beranggapan bahwa Al-Quran ini bersifat open book, di mana ia tersusun dari surah-surah independen yang terbentuk berdasarkan tahapan wahyu, dan surat-surah itu sendiri terbentuk dari ayat-ayat yang terpaut pada banyak kasus dengan kondisi-kondisi terpisah, yaitu asbabun nuzul, sehingga tidak mungkin menganalisa Al-Quran seperti bangunan kokoh yang terpakem pada suasana tertentu. Nah, selain didasarkan pada kronologis pewahyuan, Al-Jabiri ini juga menggunakan pola ideografi, di mana hal ini dilakukan dalam rangka mengetahui maks dari masing-masing surat dan atau kelompok ayat. Maka dari itu, Al-Jabir membaginya dalam 6 tahapan yang diklasifikasi dalam kategori Makkiyah dan Madaniyah. Di samping masing-masing tahapan tersebut dibagi lagi menurut kategori tema pewahyuan. Selain itu, ia juga bermaksud untuk melihat secara langsung perjalanan dan wah Muhammadiyah, kondisi real masyarakat saat itu, serta kondisi diri Nabi Muhammad SAW, sehingga pembacaan dengan model demikian akan menguak secara gamblang sisi historis dari Al-Quran itu sendiri. Inilah yang kemudian ia sebut dengan membaca Al-Quran dengan sirah nabawiyah. Dan baik, cukup sekian pemaparan dari saya pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.